Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhalisa dengan NIM 1904030209. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, adapun topik materi yang akan saya paparkan, yang pertama yaitu analisis risiko pada rasio keuangan, kedua rasio keuangan pada bank, ketiga analisis sumber dan penggunaan modal kerja, keempat analisis perkreditan, kelima analisis laba kotor, dan yang terakhir yang keenam analisis titik impas. Nah, adapun pengertian analisis risiko atau risk analysis adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Nah, dan bagian B, sumber-sumber risiko. Nah, risiko bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Ada dari pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, adapun sumber-sumber resikonya yaitu yang pertama internasional, kedua domestik, ketiga industri, dan yang terakhir yaitu yang keempat perusahaan. Selanjutnya kategori resiko. Nah, kategori risiko ini dibagi menjadi dua, yaitu kategori yang pertama yaitu resiko jangka pendek. Nah, resiko likuiditas atau jangka pendek membutuhkan suatu pemahaman tentang siklus operasi perusahaan. Adapun rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai risiko likuiditas jangka pendek yaitu yang pertama, rasio lancar atau current ratio, kedua rasio cepat, ketiga rasio aliran kas operasional terhadap utang lancar, keempat rasio aktivitas modal kerja. Selanjutnya yang kedua yaitu kategori yang kedua yaitu risiko jangka panjang. Nah, risiko jangka panjang atau risiko solvabilitas jangka panjang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran bunga dan angsuran pinjaman atas utang jangka panjang dan untuk memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo. Nah, adapun alat ukurnya yaitu yang pertama rasio utang jangka panjang, kedua rasio utang terhadap ekuilitas, ketiga rasio kewajiban terhadap aktiva, keempat rasio cakupan bunga, kelima rasio aliran kas operasional terhadap total utang, dan yang keenam rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal. Selanjutnya bagian D, di mana rumus pengukuran risiko. Nah, alat ukur risiko bisnis dapat dilakukan dengan melihat leverage operasinya, yaitu dengan menggunakan DOL. Nah, rumus DOL yaitu persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Nah, semakin tinggi nilai DOL, maka semakin tinggi pula risiko bisnis suatu perusahaan. Nah, tingkat risiko keuangan dapat diukur berdasarkan DVL atau Degree of Financial Leverage, yaitu tingkat leverage finansial dengan rumus. Nah, DVL rumusnya yaitu persentase perubahan EPS dibagi dengan persentase perubahan EBIT. Nah, semakin tinggi nilai DVL, maka semakin tinggi pula risiko keuangan suatu perusahaan. Jadi tingkat risiko keuangan juga dapat diukur melalui rasio solvabilitas sebagai alat ukur untuk risiko jangka panjang maupun likuiditas sebagai alat ukur tingkat rasio jangka pendek. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu rasio keuangan pada bank. Nah, bagian A pengertian rasio keuangan yaitu adalah alat analisis perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan pos keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Nah, rasio keuangan adalah suatu indikator yang digunakan sebagai media analisa secara lebih mendalam terhadap sebab terjadinya suatu masalah. Selanjutnya yaitu pengertian rasio keuangan bank. Nah, rasio keuangan bank adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kesehatan bank dan mengetahui kondisi keuangan bank dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank secara periodik. Selanjutnya adapun tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Nah, adapun tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui kemampuan atau kecakupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank. Dan yang ketiga yaitu untuk mengukur kemampuan bank dalam
menyanggah risiko dari aktivitas operasi. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan semua aset secara efisien. Nah, adapun manfaat dari rasio keuangan bank, yang pertama yaitu perkiraan untuk memperkirakan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank. Kedua, mendiagnosis terhadap masalah manajerial, operasional, dan masalah lainnya. Ketiga, yaitu mengurangi ketidakpastian yang sulit dihindari dan sering ditemui dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, yaitu pertimbangan awal dalam pemilihan investasi. Kelima, mengukur tingkat keberhasilan manajemen bank. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis rasio keuangan bank. Nah, adapun jenis rasio keuangan bank, yang pertama yaitu rasio likuiditas dan yang kedua rasio solvabilitas. Nah, materi selanjutnya yaitu analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, adapun pengertian analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja atau yang biasa disebut dengan analisis aliran dana merupakan alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana tersebut dibelanjakan. Selanjutnya bagian B, pengertian modal kerja. Nah, modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam berbentuk uang tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi dengan kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. Dan selanjutnya bagian C, tujuan dan sumber modal kerja. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode dengan menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja dalam periode tertentu. Nah, adapun sumber modal kerja yang pertama yaitu hasil operasi perusahaan. Kedua, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Ketiga, penjualan aktiva tidak lancar. Keempat, penjualan saham atau obligasi. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi modal kerja. Nah, adapun faktor yang pertama yaitu sifat umum atau tipe perusahaan. Kedua, waktu dalam memproduksi barang. Ketiga, tingkat perputaran piutang. Keempat, pengaruh konjungtor. Kelima, derajat risiko. Keenam, pengaruh musim. Dan yang terakhir yaitu kredit rating dari perusahaan. Nah, materi selanjutnya yaitu analisis perkreditan. Nah, arti penting kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Selanjutnya yaitu yang kedua, maksud dan tujuan kredit. Nah, pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah, dunia usaha ataupun perorangan. Nah, maksud dan tujuan kredit ini mencakup skop yang luas. Nah, ada dua fungsi pokok yang saling berkaitan dengan kredit. Yang pertama yaitu profitability, yaitu tujuannya untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga. Kedua, safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Nah, tujuan kredit sendiri ini didasarkan pada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut. Seperti di negara-negara liberal di mana dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, bagian C, analisis perkreditan. Nah, analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan pada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak atau feasible. Dengan adanya analisis kredit dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur dengan kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya atau. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu materi mengenai analisis laba kotor. Nah, analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Nah, serta sebab-sebab perubahannya laba kotor tersebut antara 2 atau lebih periode. Selanjutnya, dengan diketahui penyebabnya dapat digunakan untuk memutuskan kebijakan ke depan yang berkaitan dengan laba tersebut. Nah,
Untuk melakukan analisis laba kotor, diperlukan berbagai data perusahaan. Nah, adapun data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis laba kotor adalah yang pertama yaitu target yang telah ditetapkan, pencapaian hasil laba pada periode tersebut, laba pada periode sebelumnya. Nah, dalam praktiknya perubahan yang terjadi laba kotor disebabkan dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor penjualan dan yang kedua faktor harga pokok penjualan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai analisis titik impas, di mana yang diartikan suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi, atau yang biasa disebut penghasilan sama dengan total biaya. Nah, analisis ini juga mampu memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan mengenai berbagai tingkat volume penjualan, informasi mengenai biaya yang dibebankan kepada perusahaan, serta memberikan petunjuk bagaimana merencanakan laba perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.